Cek apakah suara dapat terdengar ini? Ya, sudah Sudah Ustaz. kedengaran. Ini aku ya menggunakan dua device ya. Barusan sepertinya ada gangguan. Baik, tapi nggak apa-apa. Aku ya mohon maaf. طيب فيمكن نستطيع أن نبدأ تعلمنا في هذه الحصة. فيمكن نبدأ أولا لأن تأخرنا الدخول. Kita agak terlambat barusan karena ada beberapa kendala ternyata. Tapi tidak apa, ini aku yang menggunakan dua device, yang terpenting kan suaranya terdengar. Tapi alhamdulillah, uh, نبدأ أولا بقراءة الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله. في هذه الفرصة نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. أقول أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الليلة، ليلتكم السعيدة. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Alhamdulillah bikhair. Baik, alhamdulillah. الحمد لله في خير إن شاء الله. في هذه الفرصة الحمد لله نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. في هذه الفرصة alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali liajli at-ta'allum al-lughat al-arabiyyah, untuk belajar bahasa Arab. Ayo ikhwah, masya Allah, aqulu huna fi hadhihi al-fursah wa aqulu jazakumullahu khairan ala jamil ahibba ala ishtiraki hadhihi al-barnamaj. Di sini aku ya ingin mengapresiasi pada teman-teman karena teman-teman sangat luar biasa sekali di tengah padatnya kegiatan dan banyaknya teman-teman di sini, tapi tetap menyempatkan diri untuk belajar bersama di kelas yang sederhana ini, insya Allah. طيب أيها الإخوة، في هذه الفرصة وفي هذه الليلة نحن سنتعلم مادة جديدة يتعلق عن الحج والعمرة، يعني استمرارا من مادتنا الماضي. Nah, sekarang kita akan membahas materi baru, yakni al-hajj wal umrah, haji dan umrah. ولكن نحن لا نتكلم عن قواعد الفقه عن كيفية الحج والعمرة أو يتعلق عن الحكم فيها. لا، نتكلم عن المفردات ونتكلم عن الأساليب التي نستطيع أن نستخدمها حينما نقوم بالحج والعمرة. Jadi kita pada kesempatan kali ini tidak akan membahas tentang kaidah fikihnya atau kita membahas tentang hukum-hukum atau tata cara dalam haji dan umrah, tapi kita akan lebih ke arah bagaimana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang berkenaan dengan haji wal umrah. Ya ta'alaqu fiha alladhi sanata'allam ba'd, yakni 'anil mufradat wa kadzalika 'anit tarakib wal asalib al asasiyah. Adapun yang akan kita pelajari nanti pada bab ini yaitu yang merupakan yakni al-asalib atau ungkapan-ungkapan dasar yang bisa kita gunakan, kita praktekkan ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Kemudian kita akan belajar beberapa mufradat-mufradat dan tentunya kita akan belajar tentang tarokib.
Nah, di sini memang untuk di basic 2 ini kita lebih mengedepankan pembelajaran tarokib. Tarokib itu apa? Tarokib itu susunan kalimat. Susunan kalimat. Jadi model-model jumlah, model-model kalimat dalam bahasa Arab. Baik. Mubasharatan, nahnu nabda minal faqratil ula. Kita langsung saja masuk di pembahasan yang pertama. Hunakal hiwar, di sini terdapat teks percakapan baina Salim wa Jamil. Di sini ada percakapan antara Salim dan Jamil. Fayumkin al-kitabah mauzur ya, mungkin untuk teksnya kelihatan ya daripada yang kemarin kita. Ini sudah aku ya perbaiki untuk teksnya kita. Yes. Fayumkin naqra awalan. Mungkin di sini kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. Ana aqra awalan wa ba'da dalika antum tu'id maratan saniyah. Nah, di sini mungkin aku ya akan membacakannya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa untuk menirukannya setelah itu. Baik, فيمكن أنا أقرأ أولا فنستطيع أن تفتح الميكروفون. Mungkin teman-teman di sini bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya. Baik, نقرأ من Salim. Kita baca dari Salim. Matal utratu ya Jamil. متى العطلة يا جميل؟ العطلة في شهر رمضان. العطلة في شهر رمضان. أين تقضي العطلة؟ أين تقضي العطلة؟ أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أقضي العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف تقضي العطلة في مكة؟ كيف تقضي العطلة في مكة؟ أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. وماذا تفعل في المدينة؟ وماذا تفعل في المدينة؟ أزور المسجد النبوي. أزور المسجد النبوي. وأين تقضي أيام العيد؟ وأين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة أو في المدينة. أقضيها في مكة أو في المدينة. وماذا تفعل في مكة؟ وماذا تفعل في مكة؟ أطوف حول الكعبة 7 أسوات. أطوف حول الكعبة 7 أسوات. ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. بما تشعر في مكة والمدينة؟ بما تشعر في مكة والمدينة؟ أشعر بالسرور. أشعر بالسرور. فيمكن أن أشرح أولا وبعد هذا أنا أريد منكم أن يقوم بهذا الحوار. طيب, mungkin aku yang akan jelaskan terlebih dahulu teks ini. من الأول هنا متى العطلة يا جميل؟ العطلة ما معنى العطلة؟ من يعرف معنى العطلة؟ العطلة مثلا liburan, holiday, vacation ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada holiday, vacation. Naqul fil Arabia al-utlah, al-utlah. Mata al-utlah ya Jamil. Kapan liburannya ya Jamil? Jamil nama orang ya. Di sini ada namanya Jamil? Oh, enggak ada. Jamil. Jamil ada isman insan. Mata al-utlah ya Jamil. Kapan liburan ya Jamil? Al-utlatu fi syahri Ramadan. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Liburannya pada bulan Ramadan. Nah, memang banyak institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam yang libur di bulan Ramadan. Bahkan kalau kata guru saya, Syekh Maliki itu, di lembaganya, lembaga pondoknya beliau di Arab daerah ya Syam sana ya.
Timur Tengah. Nah, itu di pondoknya beliau kalau bulan Ramadan itu libur. Termasuk dulu di pondok saya juga sama. Jadi ketika aku ya dulu mondok, nah itu di tempat kami Ramadan itu libur. Jadi memang eh, bahkan banyak institusi Islam di Timur Tengah, baik itu di Yaman, di Arab, di Mesir, ataupun di Sudan, itu ketika Ramadan itu libur. Jadi mereka memfokuskan diri untuk eh, beribadah. Jadi bulan Ramadan itu bulannya untuk beribadah. Apakah belajar kita itu termasuk beribadah? Iya, jelas. Kita belajar di sini juga termasuk ibadah. Nah, makanya ada istilah tadarus kan, tadarus. Tadarus itu tidak hanya ngaji Quran saja. Mungkin kalau kita di Indonesia atau di kampung-kampung kita lebih mengenal istilah tadarus itu kan untuk ngaji Quran. Padahal tadarus yang bermakna lebih dari itu, tadarus kan kata darosa, darosa yudarisu. Tadarus, tadarosa, iya tadarosu. Ketika ada tambahan tak di situ, atau ada saling belajar. Tadarus berarti orang saling belajar. Ketika kita belajar bahasa Arab ini apakah dinamakan tadarus? Iya, kita belajar tadarus juga di sini. Masya Allah. Baik, kembali lagi al-utlatu fi syahri Ramadan. Liburan pada bulan Ramadan. Aina taqdil utlah, aina taqdil utlah. Nah, qada yaqdi, qada yaqdi. Kemarin kita sudah membahas qada yaqdi. Artinya apa? Qada yaqdi. Habiskan kan. Menghabiskan, ya, spend kalau bahasa Inggrisnya. Aina taqdil utlah, di mana kamu menghabiskan liburanmu? Aina taqdil utlah. Nah, ini untuk anta. Kalau untuk anti, taqdina. Aina taqdina al-utlah. Kalau untuk laki-laki, aina taqdil utlah. Di mana kamu menghabiskan liburanmu? Aqdil utlata fi Makkah al-Mukarramata wal Madinatil Munawwarati. Aqdi, ana aqdi. Aku menghabiskan al-utlah liburan fi Makkah al-Mukarramah, di Mekah Mukarramah, di kota Mekah yang mulia, Mukarramah, Mukarramah yang mulia, fi Makkah al-Mukarramah. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa itu setelah fi? Bukannya fi Makkatil Mukarramati, tapi fi Makkatal Mukarramah. Nah, memang itu pengecualian. Jadi setelah kata Mekah itu tidak bisa dikasroh. Fi Makkati nggak bisa. Fi Makkata. Jadi itu apa kunci namanya isim ghair munsharif. Artinya tidak bisa ditasrif, tidak bisa ya pakemnya memang seperti itu. Fi Makkata. Dan ada beberapa banyak lagi isim-isim yang tidak bisa berubah. Jadi mamakata gitu. Wal Madinatil Munawwarati. Nah, kenapa kok wal Madinati? Karena ada fi di situ. Wal Madinati. Wal Madinah dan Madinah Munawwarah. Madinah yang terang, bercahaya, munawwarah. Munawwar itu artinya itu bercahaya. Dari kata nur, nur itu cahaya. Munawwarah artinya ya bercahaya. Nah, julukan ini tentunya tidak terlepas dari apa keistimewaan yang disematkan di kota yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi di Mekah dan di Madinah. Kenapa ada julukan itu ya? Karena keistimewaan kedua kota tersebut. Sama kalau di Indonesia itu kayak daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sama halnya seperti itu. DIY Yogyakarta kan gitu. Baik, mungkin Tamir, kaifa taqdil utlah fi Makkah? Kaifa taqdil utlah? Taqdil utlata ini salah. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu di Mekah? Kaifa taqdil utla fi Makkah? A'tamiru wa asumu. A'tamiru artinya aku umrah. A'tamiru aku umrah wa asumu aku puasa wa usalli dan aku salat fil Masjidil Haram di Masjidil Haram. Wa madza taf'alu fil Madinah dan apa yang kamu lakukan di Madinah? Ngapain kamu di Madinah? Fil Madinah. Jadi Madinah di sini itu ya kota Madinah, bukan Madinah artinya itu kota gitu.
fil Madinah. Azurul Masjidan Nabawi. Azurul Masjidan Nabawi. Aku berziarah atau aku mengunjungi. Azuru, aku mengunjungi. Azurul Masjidan Nabi. Aku mengunjungi Masjid Nabawi. Wa aina taqdi ayyamal aidi? Wa aina taqdil ayyamal aidi? Dan di mana kamu menghabiskan ayyamal aidi, hari-hari Id atau ya lebaran gitu. Ayyamal aid. Aid. Nah, Aid di sini maksudnya ya pasti Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi kalau dalam apa kitab-kitab itu kata Aid itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna Idul Adha, bisa bermakna Idul Fitri. Kalau semisal hanya Aid saja. Nah, kalau dalam maksudnya ayyamal Aid di sini, ya berarti konteksnya adalah Idul Fitri karena sebelumnya ada Syahrul Ramadan. Wa aina taqdi ayyamal Aid, di mana kamu menghabiskan hari-hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Aqdiha fi Makkah au fil Madinah. Aku akan menghabiskannya di Mekah dan di Madinah. Kenapa konteksnya di Mekah dan Madinah? Karena memang kitab Arabiah Baina Yadaik ini ya konteks bukunya itu memang diambil dari sana gitu. Kecuali kalau ada namanya Al-Arabiyah lil Hayah, itu miliknya pusat pengembangan bahasa di kampus saya di UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi itu ada punya buku ya sejenis dengan Arabiyah Baina Yadaik ini, cuman konteksnya itu konteks Indonesia. Jadi kalau di kitab yang di sana sama juga ada ada tiga jilid. Kalau di Arabiyah lil Hayah itu hampir mirip dengan Arabiyah Baina Yadaik, hanya saja beda konteks daerahnya. Jadi kita dalam buku tersebut, ya buku bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, di sana diajarkan konteks Indonesia itu. Karena kita mengacunya di kitab Arabiyah Baina Yadaik, maka konteksnya itu Arab. Aqdiha fi Makkah au fil Madinah. Aku menghabiskannya di Mekah dan di Madinah. Wa madza taf'alu fi Makkah, dan apa yang kamu lakukan di Mekah? Atufu haulal Ka'bati sab'ata aswatin thumma usalli rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Aku bertawaf atufu tawaf, bertawaf, aku melakukan tawaf berkeliling Ka'bah. Haulal Ka'bah, haula itu artinya sekitar. Haulal Ka'bah berarti keliling Ka'bah atau sekitar Ka'bah. Sab'ata aswatin. Sab'ata aswatin. 7 kali putaran. Aswatin. 7 kali putaran. Tsumma usalli rak'ataini. Kemudian aku salat. Tsumma usalli rak'ataini, 2 rakaat. Khalfa maqam Ibrahim. Di antara atau di khalfa, di belakang. Khalfa itu di belakang. Khalfa maqam Ibrahim, di belakang makom Ibrahim. Makom di sini tuh bukan makam ya, bukan makam atau kuburan gitu, bukan. Makom di sini itu adalah tempat duduknya. Jadi makom dari kata koma yakumu, makom. Makom itu adalah ya makom. Tapi makom bukan makam ya, bukan makam. Makom yang dimaksud adalah makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu, atau mungkin kita bisa artikan juga apa, tempat tapak ya, tapak kaki ya. Kalau kita di prasasti candi-candi peninggalan sejarah dulu itu kan, kalau di Indonesia itu kan ada kayak tapak raja siapa gitu di batu gitu kan. Nah, sama makom yang dimaksud itu adalah makom di situ, bukan kuburan, nah, bukan makam. Makom Ibrahim. Bima tash'ur fi Makkah wal Madinah. Apa yang kamu rasakan? Bima tash'ur. Karena kalau makam di bahasa Arab itu nakul fil Arabiyah makbarah. Makbarah itu ya bedanya. Baik. Bima tash'ur fi Makkah wal Madinah. Apa yang kamu rasakan
Bima tash'ur, apa yang kamu rasakan? Atau dengan apa kamu merasakan fi Makkah wal Madinah ketika berada di Mekah dan Madinah? Ash'uru bisyurur. Asru bisyurur. Aku merasakannya dengan bahagia. Bima, dengan apa kamu merasakannya? Maksudnya apa? Gimana rasanya? Dengan apa rasanya? Dengan apa maksudnya itu adalah apa maksud eh, apa rasanya gitu. Gimana rasanya? Bima tash'ur fi Makkah wal Madinah ash'uru bisurur. Aku merasakan dengan gembira. Baik. فيمكن هنا الحوار. هل هناك سؤال قبل نستمر? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? فيمكن نبدأ القراءة أولا. Mungkin kita praktek terlebih dahulu ya. Man yurid huna an yakuma bihadal hiwar. Siapa yang ingin mencoba di sini? Masih Boleh yang mengaktifkan fitur raise hand atau langsung bicara. Ada yang ingin mau mencoba atau aku ya tunjuk di sini? Afwan Ustaz. Ya, Yang tadi itu betul saja. Yang setelah akdi itu Ustaz. Setelah takdi itu utlatu apa utlata kan? utlata. Kaifa taqdil utlata? Karena utlata karena Ya. bentuknya menjadi maf'ul ya. Ya. Boleh Pak Edi untuk mencoba? Boleh Ustaz. Pak Edi dengan Pak Rosadi kayaknya sudah siap ini. Rosadi Nur Ali, Pak Rosadi. Baik Ustaz. Nah, Baik, mungkin Pak Rosadi Salim, Pak Edi Jamil. Pak saya Rosadi dulu ya. Ya, nah, Pak Rosadi Salim. Tafadhal. Salim. Baik, baik Ustaz. Ya akhi, Bismillahirrahmanirrahim. Matal utlatu ya Jamil. العطلة في شهر رمضان. Aina naqdi utlah? العطلة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. Kaifa taqdil utlata fi Makkah? أعتمر وأصوم وأصلي في المسجد الحرام. Wa madza taf'alu fil Madinah? أزور المسجد النبوي. Wa aina taqdi ayyamal 'id? أقضيها في مكة أو في المدينة. Wa madza taf'al fi Makkah? أطوف حول الكعبة 7 أسواق ثم أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. Bima tash'uru fi Makkah wal Madinah? أشعر بالسرور. Baik. Masya Allah, mumtaz lakum. فيمكن أنا أعطي زيادة هنا مكتوب في داخل مربع. Merubah itu segi empat ya. Dan di sini ada kotak. Dahila huna maktub harful istifham itu kata tanya. Di sini ada kata tanya, mungkin kita pernah bahas dulu ketika masih di awal. Nah, di sini aku yang menambahkan untuk kata tanya. Nah, kalau tadi kita mengenal mata gitu kan. Nah, di sini sudah aku ya sertakan juga kata tanya yang lain. Ada ayya, bima, biman, liman. Ayya yang mana, bima dengan apa, biman dengan siapa, liman milik siapa, mada apa, aina di mana, limada kenapa, kaifa bagaimana, man mata, kam, bikam, hal, ala, alaisa. Dan sebenarnya masih ada lagi, cuman mungkin ini sudah sangat mewakili. Kalau dulu mungkin aku cuma membelikan 12 saja, tapi ini aku ya tambahkan 4 lagi. Nah, ini adalah kata tanya dasar ya, kata tanya dasar. Mungkin yang teman-teman baru tahu kata-kata liman. Liman itu digunakan untuk bertanya kepada seseorang. Liman hada masalah. Ana
indi qalamun summa ana aqulu ilaikum liman hada, liman hada, ini punya siapa, liman hada gitu, liman hada. Nah kemudian ada kata biman, biman. Nah bima juga dengan apa lah. Mungkin ada teman-teman akan bertanya, bima yang ada di teks ini, bima tashkur itu kok nggak panjang ininya, nggak ada alifnya. Sebetulnya sama saja konteksnya. Bima ketika ada alifnya atau tidak ada, tapi tetap maknanya itu sama, dengan apa gitu. Bima itu dengan apa. Ada kata bi dan ma gitu, bima. Kemudian ada kata ayya, ayya itu sebetulnya ada istilah ayu, ayu. Ada ayu, ada ayya. Kalau ay artinya nanti beda lagi. Jadi kalau ay itu biasanya bermakna definisi, artinya atau misalnya, atau yang sifatnya itu definisi. Tapi kalau ayya atau ayu itu artinya itu yang mana? Ayu yaumin, hari apa, hari yang mana? Gitu. Ayu. Nah, mungkin yang lainnya sudah pernah kita bahas. Yang baru-baru ini cuma ayya, bima, biman, liman. Nah, itu ya. Baik, mungkin ini untuk apa tambahan saja. Saya Apa? mungkin ya boleh ada pertanyaan. Ma'aman itu gimana aku ya? Masyhur nggak? Gimana? Ma'aman. Apa? Ma'aman itu juga boleh. Ma'aman dengan siapa? Masyhur. Ma'aman digunakan untuk ketika kita bersama seseorang atau ketika kita ingin menanyakan dengan seseorang. Konteksnya ma'aman sama Penulis siapa? ya, aku ya. Gimana? Penulisannya biasa kan? Mim ain mim Iya. ya. Mm-mm. Ma'aman. Mungkin di sini aku ya tidak cantumkan karena ya terlalu banyak kalau misalkan dengan. Ma'aman. Terus apa dengan biman gitu kan ya? Biman itu kan artinya dengan siapa? Ma'aman juga dengan siapa gitu. Ma'a itu kan artinya itu Iya. bersama dengan. Nah bedanya kalau bi dengan ma'a lebih ke arah kalau ma'aman itu lebih cenderung kepada orang yang ya kamu berangkat dengan siapa? Ma'aman gitu. Kalau biman dengan siapa itu artinya eh, konteksnya lebih ke arah ya hampir sama sih sebetulnya, ma'aman biman. Mungkin tapi kalau secara linguistiknya itu ada perbedaan yang mendasar, mungkin aku ya belum belum apa menguasai untuk hal itu. Tapi kalau pemahaman aku ya sekarang, kalau bi dengan ma'a, kalau ma'a itu sesuatu yang bersanding. Kalau bi itu sesuatu yang melekat. Biman. Ya. Bi. Misal kayak aktubu bil qalam. Aktubu bil qalam. Saya menulis dengan pena. Nggak bisa disandingkan aktubu ma'al qalam. Kalau aktubu ma'al qalam, berarti al qalam ini juga menulis juga gitu. Pas. Tapi kalau aktubu bil qalam, nah kan kita menulis dengan pena, dengan aktubu ma'al qalam. Jadi kalau ma'a itu lebih ke arah maknanya itu bersama, tapi beriringan. Dia juga melakukan. Misal kalau aku yang mengatakan ana aktubu bil qalam. Aku menulis dengan pena. Jadi pena ini sebagai alat untuk menulisnya. Tapi kalau ana aktubu ma'al qalam artinya aku menulis dengan pena. Jadi pena ini juga menulis. Mungkin lebih tepatnya kalau ma'a itu semisal atakallamu bil hatif. Atakallamu bil hatif. Masalah kami hadi, contohnya dalam konteks Zoom di sini. Atakallamu bil hatif. Aku yang ngomong dengan bantuan handphone karena ada gangguan di sini. Tapi kalau atakallamu ma'al hatif. Atakallamu ma'al hatif artinya aku berbicara dengan handphone, bisa berarti berbicara di sini ketika konteksnya ma'a itu ngobrol dengan handphone. Mungkin bisa kalau sekarang kan ada
fitur ChatGPT yang voice gitu kan. Nah, bisa itu dikatakan atakallamu ma'al hatif. Nah, mungkin dengan AI, bantuan AI gitu. Jadi ada kontak atau ada sama kayak faidah ta dalam fiil, ada konteks saling di situ kalau tapi kalau bi itu lebih ke satu arah. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu kalau pemahaman secara umumnya. Tapi kalau secara spesifik makna, mungkin ada makna yang lain, aku ya belum mempelajari hal itu. Baik, itu ya. Jadi ada ma'aman, ada biman. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan itu ada banyak lagi sebenarnya pertanyaan. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan negatif gitu kan. Seperti ala itu kan tidakkah, alaisa, bukankah, atau pertanyaan negatif yang lainnya. Nah, di sini mungkin untuk secara umum saja. Baik, fayumkin nastamir ila al-faqrah ba'da, yakni al-mufradat. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah mufradat. Baik, maktub huna al-mufrad al-kathirah. Di sini mungkin terdapat beberapa teks mufradat yang cukup agak banyak untuk penguasaan kita. Munaka kalimatus soma yasumu. Soma yasumu. Ana asumu. Anta tasumu. Huwa yasumu. Hiya tasumu. Anti tasumina. Nah, soma yasumu. Munaka kalimatu sya'ura yash'uru. Sya'ura yash'uru. Nah, itu merasakan. Sya'ura yash'uru. Ana ash'ur. Aku merasakan. Bima tash'ur. Bagaimana yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Sya'ura yash'uru. Merasakan. Makanya ada kata syair. Dalam bahasa Arab, kita ada istilah syair. Syair itu sesuatu yang diagungkan pada masanya. Dan sampai sekarang pun di Arab, itu yang namanya syair adalah esensi dari bahasa Arab. Jadi esensi dari bahasa Arab itu adalah syair. Kalau di Sudan, kita belajar bahasa Arab di Sudan itu menggunakan syair. Jadi kalau di Sudan itu belajar bahasa Arab pertama kali mereka disuruh menghafalkan syair. Jadi syair itu nanti dibedah. Nahunya keluar, sorofnya keluar, kemudian mufrodatnya keluar dari sana. Jadi mereka kalau kita ngomong dengan orang Sudan itu seakan-akan kita itu terbawa dengan keindahan retorika bicaranya. Itu bagus, indah. Karena memang dari kecil didikannya mereka meskipun di Sudan mereka belajar bahasa Arab ya tetap mereka kan juga butuh belajar bahasa Arab gitu. Sama halnya kalau ketika kita di sekolah kita juga belajar bahasa Indonesia kita meskipun kita orang Indonesia tetap. Nah, mereka kalau di sana itu metodenya dengan menggunakan syair. Berbeda kalau bahasa Indonesia kan, kalau di bahasa Indonesia kita kan bahasa Melayu itu kan lebih ke arah teks bacaan. Semakin banyak kita membaca gitu kan, kita semakin banyak mendapatkan mufradat atau kosakata baru atau dengan melihat tontonan-tontonan. Tapi kalau di sana metode belajarnya itu menggunakan syair dan itu sangat indah sekali. Sya'ura yash'uru. Menghasilkan kata syi'run. Kalau mengatakan kata sya'run, apakah dari kata yang sama? Sya'run itu kan rambut. Sya'run. Sya'run itu rambut. Nah, cuman dalam konteks ini sya'run tidak berasal dari kata sya'ura yash'uru, tapi memiliki keterkaitan. Jadi uniknya bahasa Arab itu ketika satu rumpun huruf yang sama berbeda harokat itu memiliki keterkaitan di dalamnya. Keterkaitan apa? Keterkaitan dalam segi makna. Makanya kalau dalam bahasa Arab kita mengenal istilah atau kita mengenal rumpun ilmu baru namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu apa? Ilmu yang mempelajari makna kata. Jadi makna sebuah kata itu dipelajari maknanya. Jadi ada makna persuasif, mungkin ada makna personifikasi, ada makna majasi, ada makna hiperbola, dan lain sebagainya. Makna-makna tersirat itu yang terkandung dalamnya. Termasuk ketika kita baca Al-Quran, wah itu sangat kaya akan unsur-unsur balaghah. Nah, makanya ada kata istilah syair dari kata yash'ur, sya'ura yash'ur merasakan. Makanya kalau kita berpuisi itu kita belajar perasaan gitu kan. Apa hubungannya syi'run dengan
sya'run. Nah, itu indah lagi nanti. Sya'run itu kan rambut. Syi'run itu ya syair, puisi gitu. Rambut dengan puisi apa keterikatannya? Ternyata secara makna punya punya korelasi, punya keterikatan. Kalau syi'run itu kan puisi. Namanya puisi itu memiliki sifat seperti rambut. Rambut itu kan banyak. Artinya apa? Puisi itu memiliki banyak makna. Sebagaimana banyaknya rambut yang ada dalam tubuh manusia. Gitu. Syi'run, ya sya'ura yash'uru, syi'run. Ada kata syi'run. Nah, orang yang berpuisi namanya syair. Syair. Nakul fil Arabia, orang yang berpuisi namanya syair. Kalau di Indonesia, kita serap istilah syair itu. Cuman penyerapannya mungkin agak berbeda dengan makna aslinya. Kalau kita nakul fil Arabia, syair itu untuk orang yang berpuisi atau penyair. Kalau di Indonesia, syair itu ya puisi itu sendiri. Jadi mungkin harusnya lebih tepatnya kan syair gitu kalau di Indonesia harusnya. Cuman ya karena di Indonesia ada aturan-aturan tertentu dalam Arabisasi atau bukan dalam kata-kata serapan, maka ya kita ikut dengan pedoman atau aturan yang berlaku. Makanya diserap di situ untuk syair jadi syair. Nah, kemudian adalah kata itamara ya'tamiru, berihram atau berumrah, i'tamara ya'tamiru, ayyamul aid, itu yang tadi ya, surur, gembira, surur. Ada kata sa'adah juga sama gembira. Sa'adah ada banyak untuk istilah gembira. Surur, sa'adah, kemudian banyak. Maqam Ibrahim, ya maqam Ibrahim. Tofa yatufu ya tawaf, tofa yatufu. Haula, mana atufu, anta tatufu, anti tatufina, hakata. Asywat, nah itu putaran. Haula, sekitar. Ka'bah ya Ka'bah. Nah mungkin di sini kalau kita soma yasumu, tofa yatufu. Kalau semisal, saya telah berpuasa. Saya telah berpuasa. Nakul fil Arabiyah sumtu. Ya. Soma yasumu, soma menjadi sumtu. Ana sumtu, anta sumta, anti sumti. Jadi untuk model fiil yang memiliki alif di tengah atau nakul kalau kita sebutkan dalam istilah sorofnya itu ain fiilnya itu berupa alif. Nah, maka bentuk fiil madinya itu berupa kalau soma yasumu itu nakul fi'il sumtu. Soma yasumu sumtu. Qoma yakumu kumtu. Tofa yatufu. Tofa tuftu. Jadi kata soma itu jadi sumtu. Ana sumtu. Anti sumti. Kamu telah berpuasa? Sumta. Kamu perempuan telah berpuasa? Sumti. Kita telah berpuasa? Sumna. Sumna. Sama dengan koma yakumu. Koma jadi kumtu. Jadi dengan merubah harokat fathah dari kata sot, so, ko, to, berubah menjadi domah, jadi su, kemudian menghilangkan huruf alifnya dan kemudian ditambahkan huruf ta di belakangnya. Sumtu, kumtu, tuftu. Atau kata-kata yang lain. Qala yaqulu, qultu, qultu. Nah, sama. Aku berkata, aku telah berkata, qultu. Nah, seperti itu. Jadi untuk kata ganti nahnu, nah itu rumusnya untuk wazan ain fi'ilnya itu berupa alif. Nah, bentuknya seperti ini. Soma yasum sumtu, kumtu, kultu, dan contoh yang lain. Baik, ini untuk ini. Sebelumnya dari mufradat ini apakah ada pertanyaan? Afwan akhuya. Iya. Ya, tamaro itu kan ihram ya. Mm-mm. Orang yang berihram dinamai muhrim pula ya, nggak mu'tamir. Nah, baik. Tamaro tamiru. Aku ya jelaskan. Untuk tamaro tamiru itu
lebih tepatnya itu berihram yang dimaksud itu memakai kain ihram. Oh, iya. Kalau orang yang berumroh melaksanakan umroh rentetan umroh, nah baru namanya muhrim. Iya, iya. Tuh. Jadi yang diambil ininya fiilnya aja ya. Ah, baik. Ah, Mungkin jadi maksud dari tamar itu berihram artinya ya memakai kain ihram jadinya, memakai baju ihramnya itu. Jadi kalau untuk rentetan umrohnya ya tetap makanya ada istilah muhrim gitu. Kalau mahram itu ya orang yang haram dinikahi, kalau muhrim orang yang melakukan umroh. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita membaca tarokib. Tarokib itu susunan kata. Jadi memang kita di basic 2 ini lebih fokus untuk membahas susunan katanya atau model bentuk kalimat, model jumlah. Nanti kalau kita di basic 3 kita akan lebih membahas kaidahnya, nama kaidahnya, nama kaidah. Kalau kita memang dalam belajar bahasa, khususnya belajar bahasa Arab itu rentetan kita belajarnya itu tidak disarankan untuk langsung terjun ke dalam kaidah-kaidah. Jadi tapi ada beberapa pesantren-pesantren yang memang karena fokusnya mereka berbeda, jadi mereka lebih menekankan kepada kaidah dan mereka ingin melahirkan banyak banyak ahli-ahli nahwu sorof. Jadinya ketika belajar pertama kali yang diajarkan nahwu sorof langsung. Nah, cuman dalam idealnya sebenarnya tidak ada yang ideal sih. Idealnya itu tergantung kebutuhan masing-masing. Cuman kalau dalam pembelajaran kita, karena kita juga menyesuaikan dengan teman-teman juga yang masih baru belajar. Nah, jadi yang paling efektif bagi aku ya juga paling efektif ketika kita belajar bahasa Arab itu dengan belajar pola terlebih dahulu. Termasuk tarokib di sini kita mempelajari polanya. Nah, polanya maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti pola yang pertama di sini. Mata kemudian dilanjutkan dengan isim. Nah, artinya berarti ketika kita menggandengkan kata tanya dengan isim, itu bentuknya itu ya sama aja gitu, biasa aja. Bentuknya tetap. Mata al-utr, kapan liburannya. Mata ziarah, kapan ziarah. Mata dirasah, kapan pembelajarannya. Mata al-umrah, kapan umrah. Mata safar, kapan perjalanannya. Mata. Mata itu kapan. Titik-titik di sini adalah eh, apa kata yang ada dalam tabel ini. Nah, di sini misal kita ganti mata sa'ah jam berapa, mata sa'ah atau mata mata apa? Mata mata al-faslu kapan kelasnya? Mata sholah kapan sholatnya? Mata sholat zuhri kapan sholat zuhur? Mata sholat subuhi kapan sholat subuh? Nah, dan lain sebagainya. Kalimat mata. Nah, di sini ada kalimat mungkin kalau mata, nah ini lebih ke kalimat kata tanya aina. Sebenarnya diganti dengan yang tadi ma'aman atau apa itu boleh. Aina khalaqta thawabal ihram, thawabal ihram. Di mana kamu melepaskan kain ihram? Kain ihram, thawbal ihram atau baju ihram. Nah, ini baru ihram. Kapan kamu melepaskan? Aina khalaqtal qamis? Aina khalaqtal qamis? Di mana kamu melepaskan komis? Komis, ya, gamis, kemeja. Aina khalaqtal malabis? Di mana kamu melepaskan pakaian-pakaianmu? Aina khalaqtal thawba? Di mana kamu melepaskan baju-bajumu? Aina khalaqta malabis riyadah? Malabis riyadah. Malabis riyadah. Jadi setelah kata khalaqta di sini pasti isim setelahnya akan berorokat fathah. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu objek. Setiap objek dalam bahasa Arab, isim yang menjadi objek itu akan berharokat fathah. Kok bisa?
Nah ya, aina khalaqta. Khalaqta di sini adalah fi'il madhi. Nah, ala dhamiri anta dengan kata ganti anta. Aina khalaqta thawba. Qamisa, malabisa, thawba, malabisa. Nah, semua setelah kata khalaqta atau setelah fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, pasti berharokat fathah. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada yang ketiga, hunaka kalimatu kam. Kam itu artinya berapa, berapa. Nah, ketika digandengkan dengan kam, kemudian digandengkan dengan isim berharokat tanwin atau fathah, maka artinya itu memiliki makna berapa banyak, berapa banyak. Nah, masih ingat dulu ketika kita belajar ada kam sa'ah dengan kam sa'atan. Kalau kam sa'ah jam berapa? Kam sa'atu jam berapa? Tapi kalau kam sa'atan, jadi sa'atannya di sini menjadi harokat fathah tanwin. Kam sa'atan menjadi artinya berapa jam. Nah, berapa jam. Sama dengan halnya di sini. Kam syauton, berapa banyak putaran tufta yang telah kamu lakukan, tawaf yang telah kamu lakukan. Kam thawban ishtaraita, berapa banyak baju yang telah kamu beli, ishtaraita, kamu telah beli. Kam kitaban qara'ta, berapa buku yang telah kamu baca. Kam kitaban qara'ta. Kam salatan sallaita, berapa banyak salat yang telah kamu laksanakan. Kam solatan solaita. Jadi untuk mengartikan ketika ada solatan solaita, kalau kita artikan letter luck gitu kan, kam, berapa banyak solat kamu telah solat, yang kamu telah solati. Nah bukan gitu, tapi ketika bertemu huruf atau bertemu kata yang sama, solat dengan sholat itu kan memiliki satu makna, satu rumpun makna yang sama ya. Kalau sholaita itu sholla yusalli, itu kan bentuk fiilnya. Sholah itu bentuk masdarnya atau bentuk isimnya. Kam sholatan sholaita. Artinya ya berapa banyak sholat yang telah kamu lakukan gitu. Kam wajibatan. Wajibah itu makanan atau seporsi gitulah ya. Seporsi ya. Kam wajibatan akal, tak berapa banyak makanan yang telah kamu makan. Nah itu. فيمكن هذه هي. ثم نستمر إلى التراكب الرابع. هناك مكتوب القواعد الرابع itu rakaataini, sallaitu, qara'tu kitabaini, sumtu yaumaini, faqattu hakibataini, akaltu samakataini. Nah, di sini mungkin teman-teman untuk yang tarakib yang keempat ini adalah materi baru mungkin ya teman-teman. Sallaitu di sini adalah bentuk fi'il madhi. Jadi yang ada di dalam kotak di sini bentuk fi'il madhi. Sebenarnya kalau bentuk fi'il mudhari bentuk fi'il mudhari juga bisa. Nah, kalau sholat itu berarti ana usalli. Qara itu berarti ana aqra'u. Sum itu berarti ana asum. Faqat itu berarti faqada yafqadu. Ana afqadu. Akal tu ana akudu. Nah, kemudian di sini lanjut adalah isim musanna. Jadi bagaimana kita mengatakan dua ketika dalam bentuk maf'ul. Jadi kan sholaitu rakaataini. Harusnya kan rakaatani gitu kan ya. Tapi karena dia menjadi objek, maka dia menjadi rakaataini. Qara'tu kitabaini. Sumtu yaumaini. Faqattu hakibataini, akaltu samakataini. Makanya kalau kita salat subuh, nah bacanya kan usalli fardhu subhi rakaataini. Kenapa rakaataini bukan rakaatani? Karena musanna dalam hal ini
menjadi maf'ul. Nah, makanya menjadi rakaataini. Shallaitu rakaatain. Usolli salat subhi rakaataini. Nah, seperti itu kan. Atau usolli sunnatat tarawihi rakaataini. Rakaatain. Jadi sebelumnya itu rakaatani menjadi rakaataini dengan mengganti alif menjadi ya. Nah, itu adalah bentuk atau rumus ketika kita atau kaidah ketika kita menemukan isim yang berposisi isim musanna, katakan atau kalimat musanna yang berposisi sebagai maf'ul. Nah, itu rakaataini, kitabaini. Qara'tu kitabaini, aku telah membaca 2 buku. Sumtu yaumaini, aku telah berpuasa selama 2 hari. Faqadtu hakibaitin, aku telah kehilangan 2 tasku. Akaltu samakataini, aku telah memakan 2 ikan. Nah, itu untuk al-qaidah ar-rabi'ah. Nah, summa hunaka maktub al-qaidah al-khamisah. Al-utlatu fi syahri Ramadan. Az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. Ad-dirasatu fi syahri Rajab. Al-umratu fi syahri Safar. As-safaru fi syahri Sawal. Utlah al-utlatu fi syahri, mungkin ini lebih mudah. Fi syahri, dari setelah kata fi itu pasti berokat kasrah. Fi syahri. Fi syahri. Nah, di mana ada kata Ramadan, Sya'ban. Kenapa kok Ramadana, Sya'bana, Rajabin, Safari, Sawal. Nah, itu merupakan Ramadana, Sya'bana, itu merupakan isim munsharif atau ya pakemnya kayak gitu. Dan di Al-Quran kan juga Ramadana. Nah, itu ayatnya apa? Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran kalau nggak salah. Nah, itu Ramadana, Sya'bana. Kan ada beberapa bahasa atau beberapa kata-kata yang lain yang memang pakem, jadi nggak bisa dikasroh. Baik, kemudian untuk selanjutnya, nah di sini ada kaidah yang ke-6, ada 9 kaidah ini untuk kita belajar malam hari ini. Nah, untuk kaidah yang ke-6 ada kata tuftu sab'ata aswatin. Tuftu sab'ata aswatin. Ishtaraitu asyrata aswabin. Tuftu sab'ata aswatin. Aku telah bertawaf selama 7 kali putaran. Ishtaraitu asyrata aswabin. Aku telah membeli. Ishtaraitu asyrata aswabin. 10 baju. Asyrata aswabin. Qara'tu sittata kutubin. Sittata kutubin. Aku telah membaca 6 buku. Sallaitu khamsa salawatin. Aku telah salat 5 kali. Khamsa salawatin. Akaltu salasa wajabatin. Aku telah makan 3 kali 3 porsi makanan. Nah, itu. Tuftu, ishtaraitu, qara'tu, sallaitu, akaltu. Dan ini model fi'il madhi. Nah, kemudian bertemu dengan huruf atau angka bilangan. Nah, setelah kata bilangan, ma'dudnya ini kan namanya adat. Yang tengahnya namanya adat. Yang belakang ini namanya ma'dud. Isim yang disandingkan dengan bilangan. Nah, isim yang disandingkan dengan bilangan itu pasti berharokat kasrohtan. Kasrohtan atau kasroh. Sab'ata ashwatin. Ashrata aswabin. Sittata kutubin. Khamsa salawatin. Thalatha wajabatin. Barakat kasroh semuanya. Taib. Suma hunaka al-qaidah as-sabi'ah. Natufu fil yaumi tsani asyara. Nadrusu fil yaumil hadiya asyara. Na'malu fil yaumil rabi'a asyara. Nadhabu fil yaumil khamisa asyara. Nahduru fil yaumi sadisata asyara. Nah, ini untuk menjelaskan angka-angka ya, angka-angka belasan. Ada al-hadiya asyara, al-thaniya asyara, al-rabi'a asyara, al-khamisa asyara, as-sadisa asyara, dan seterusnya. Sampai at-tasi'a asyara, 19 gitu ya.
Tapi ini mungkin untuk kaidah yang ketujuh. Jadi tidak begitu banyak perubahan. Ustaz, tanya Ustaz, Iya, boleh. terkait bilangan yang barusan itu kan nggak ada tak marbutonya Ustaz, asalnya asyar, akadiyah. Nah, itu kapan menggunakan tak marbuto seperti pelajaran kita di Malahani kan tuh di depannya al-wahdatur rabi'ata asyroh, itu kan ada tak Baik. marbuto, itu bedanya gimana? Baik. Kalau dalam konteks ini, karena yaum itu adalah isim mudzakkar, maka bentuknya adalah mudzakkar. Beda dengan sanah. Kalau kita menggunakan istilah sanah, berarti kita menggunakan al-hadiyata asyrata. Sama dengan misal di atas, nah kita kan al-wahdatu ar-rabi'ata asyrata. Jadi kalau untuk mu'annas, itu menggunakan ta marbuto. Kalau untuk mudzakkar, menggunakan al-hadiyah asyara. Tapi kalau untuk mu'annas, menggunakan asyrata. Gitu. Jadi dilihat dengan isimnya. Karena ini isimnya adalah yaum. Yaum itu adalah mudzakkar. Nah, maka menggunakan istilah atsaniyah asyara. Berbeda misal digunakan kata sanah. Sanah itu tahun. Natufu fis sanati rabi'ata asyrata. Sama dengan nata'allamu al-lughatal arabiyyah fil wahdati al-khamisata asyrata. Tapi kalau untuk mudzakkar pakai asyara, kalau muannas pakai asyrata. Gitu. Ya, makasih. Baik. فيمكن نستطيع أن نستمر. هنا مكتوب التراكب الثامن وصلت بعد العصر وصلت بعد العصر وصلت بعد المغرب وصلت بعد الفجر وصلت بعد الظهر وصلت بعد العشاء. وصلت ini fi'il madhi. Kemudian kata ba'da, ada kata ba'da. Ba'da itu merupakan fujar. Setelah kata ba'da pasti berharokat kasroh. Sama dengan kata qabla lawannya. Antonimnya ba'da kan qabla. Setelah, sebelum. Qabla, sebelum. Wasaltu ba'da atau wasaltu qabla. Qabla al-asri, qabla al-maghribi. Nah, pasti setelah kata qabla atau setelah kata ba'da pasti berharokat kasroh. Itu cukup gampang ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah mata wasalta ilal masjidi haram. Mungkin ini 9 ini, untuk yang tarakib 9 ini, pertanyaan dari tarakib yang ke-8 barusan. Mata wasalta ilal masjidil haram, mata wasalta ilal Makkah, mata wasalta ilal Madinah, mata wasalta ilal Muzdalifah, mata wasalta ilal Arafah. Kapan kamu sampai? Wasalta itu kamu telah sampai. Ilal Masjidil Haram, ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Madinah, Muzdalifah, Arafah. Itu untuk tarakib kita yang 9 ini. Nah, fayumkin minat tarakib wa minal mufradat alladhi ta'allamna min jadid hal hunaka soal. Mungkin dari sekian pembahasan kita dari pertama tadi ada hiwar, kemudian kita membahas tentang mufradat dan tarakib yang barusan kita pelajari ini. Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa kita buka sesi diskusi kita. Sembari setelah ini akan aku kirimkan imatoh atau kuis kita pada malam hari ini. Saya Mau nanya yang terakhir, ya. Boleh? Yang mana? Yang tadi. Nah, itu mata wasalta ya Masjidil Haram itu ada yang ada alnya, ada yang nggak ada alnya, itu gimana perbedaannya? Ada al-masjidi dengan ada yang Makkah, Muzdalifah, Arafah. Nah, ini kalau kita kalau kita samakan, jadi ada yang sebenarnya kalau isim nakirah dengan isim ma'rifah itu jelas kalau perbedaannya. Kalau isim ma'rifah itu ada alif lamnya, kalau isim nakirah tidak ada alif lamnya. Cuman untuk nama kota atau nama tempat itu kita menyesuaikan dengan nama tempat yang berlaku di sana itu bagaimana. Jadi kita nggak serta-merta untuk menyertakan alif lam. Semua isim atau semua kata itu bisa
ditambahin alif lam selama itu isim ya, bukan fiil, bukan harf juga. Isim selama yaitu posisi sebagai isim, sebagai nama. Isim itu kan kata benda atau kata menunjukkan benda atau kata yang menunjukkan nama suatu benda, nama sesuatu. Isim namanya. Setiap isim itu pasti bisa dimasukkan alif lam. Tapi untuk nama itu ada pengecualian. Tidak semua nama itu bisa ditandingkan. Mekah, iya, iya Mekah gitu. Misal dikasih al-Makkatal Mukarramah, iya boleh gitu. Karena ada teks yang mengucapkan demikian. Tapi kalau semisal kita kayak Jakarta, kemudian kita tambahin al-Jakarta, kan jadi lucu gitu. Nggak ada. Kota Al-Jakarta, bukanlah kotanya, namanya kota Jakarta. Kota Surabaya nggak bisa di Al Surabaya, nggak bisa. Meskipun kalau kita tulis itu bisa-bisa aja gitu. Kayak kota apa lagi, Solo, Malang, Jakarta, Lampung gitu ya. Tetap karena memang nggak ada alif lamnya ya nggak bisa ditambahi. Nah jadi untuk perbedaan ini Al-Masjidil Haram ya sama aja. Berarti kalau misal dia pakai alif lam, jadi bentuknya Al-Masjidi Al-Harami. Tapi kalau semisal nggak pakai alif lam, ya jadi masjidin gitu. Masjidin. Tapi kan Masjidil Haram kan nama tempat, namanya Al-Masjidil Haram. Berarti menandakan masjid yang lebih spesifik gitu. Kalau Musdalifah ya nama tempat. Arafah, kalau Arafah itu aku ya belum pernah mendengar istilah Al-Arafah pakai alif lam. Kalau Musdalifah sepertinya masih bisa Al-Musdalifah, tapi juga jarang dipakai. Cuman kalau Madinah atau Al-Madinah, Al-Munawwarah itu masih sering. Al-Makkah, Al-Makkah, Al-Mukarramah, Al-Madinah. Jadi untuk perbedaan ada alif lam atau tidak itu bukan sebuah yang terlalu spesifik karena itu hanya perbedaan nakira dengan ma'rifah. Tapi kalau untuk nama kayak Makkah sendiri itu berarti kan udah pakem. Ya Makkah ya adanya di situ. Pasti isi ma'rifah. Gitu. Hal hunaka soal akhir? Apakah ada pertanyaan yang lain? Ini kita di pertemuan yang ke-6 di sini. Saya akan kirimkan untuk link kuis pertemuan kita. Nah, baik. Sambil mungkin teman-teman ada yang menunggu teman-teman yang lain hadir juga. Kita nanti bertemu kembali di hari Kamis, insya Allah ya. Nah, kita akan menyisakan satu pertemuan lagi. Nah, aku ingin memberikan tawaran kepada teman-teman di sini untuk pertemuan yang mengganti pertemuan yang sebelumnya yang aku ya berhalangan hadir. Ini kan karena Lebaran juga semakin mepet ya. Mungkin teman-teman pastinya banyak kegiatan juga. Nah, aku ingin menawarkan di sini untuk mengganti kita habiskan, kita tuntaskan pembelajaran kita atau materi kita di pekan ini, di minggu ini. Jadi biar Selasa depan waktunya takbiran atau sudah masuk hari raya itu ya tanggal Selasa depan itu kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas atau materi kita ini. Nah, maka di sini Ayah ingin menawarkan kepada teman-teman, kira-kira teman-teman mau untuk di hari Rabu besok, jadi kita lanjut sekarang 46, besok Rabu 47, Kamisnya 48, atau teman-teman mau kita Selasa, Kamis, kemudian Jumat kita nambah lagi. Nah, kira-kira teman-teman gimana nanti? Ada yang Ustaz. gimana? Jumat. Jumat saja. Jumat kalau boleh ya. Baik, mungkin kita akan gunakan hari Jumat besok untuk pembelajaran. Jadi untuk pertemuan ke-7 kita berlangsungkan di hari Kamis, hari 8 di pertemuan ke-8 kita masuk ke hari Jumat. Gitu ya. Baik, setelah ini akan aku ya kirimkan untuk link kuis kita. Nah, sambil kita murojaah kembali. Dan insya Allah untuk pertemuan hari Kamis, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa belajar kembali.
طيب فيمكن نكتفي بهذا لقاءنا في هذه الليلة. هيا نختتم لقاءنا بقراءة الحمد لله رب العالمين. نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. على كل شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو التوفيق والنجاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Izin Ustaz, makasih. Tafadhal.